Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syafir Ari Nabila dengan NIM 220803102062, Prodi Administrasi Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai akuntansi transaksi murabahah sebagai tugas UTS mata kuliah Akuntansi Keuangan Syariah kelas A. Definisi dari murabahah sendiri adalah akad jual beli barang dengan harga sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Transaksi murabahah memiliki fleksibilitas dalam hal waktu pembayaran. Dalam praktik perbankan di Indonesia adalah tidak umum menggunakan skema pembayaran langsung setelah barang diterima oleh pembeli atau nasabah. Uh, Dalam konteks perbankan syariah sendiri, murabahah sering digunakan, namun pembayaran langsung setelah barang diterima oleh pembeli jarang terjadi, melainkan biasanya dalam bentuk cicilan. Ketentuan syar'i dan rukun transaksi. Pembolehan penggunaan murabahah didasarkan pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ketentuan syar'i terkait dengan transaksi murabahah digariskan oleh Fatwa Dewan Syariah nomor nasional nomor 4 garing DSN MUI garing 4 garing 2000. Fatwa membahas tentang ketentuan umum murabahah dalam bank syariah, ketentuan murabahah nasabah, jaminan utang dalam murabahah, penundaan pembayaran, dan kondisi bangkrut pada nasabah murabahah. Rukun transaksi murabahah sendiri ada tiga. Yang pertama adalah transaktor, adalah pihak yang terlibat dalam transaksi, yaitu penjual dan pembeli. Kemudian objek murabahah, yaitu barang yang dijual. Yang ketiga ada ijab kabul atau proses penawaran dan penerimaan dalam akad. Kemudian pengawasan syariat transaksi murabahah. Pengawasan dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 8 garis 19 garing DPBS tahun 2006 tentang pedoman pengawasan syariah dan tata cara pelaporan hasil pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah berupa A. Memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam. B. Memastikan bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual plus margin. C. Meneliti apakah akad wakalah telah dibuat oleh bank secara terpisah dari akad murabahah. D. Meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah dilakukan setelah adanya permohonan nasabah dan perjanjian pembelian suatu barang. Nah, selanjutnya adalah transaksi alun murabahah. Berdasarkan gambar tersebut, berikut adalah penjelasan mengenai langkah-langkah dari transaksi murabahah. Yang pertama ada negosiasi. Nah, nasabah atau pembeli dan bank syariah sebagai penjual memulai dengan negosiasi terkait barang yang ingin dibeli oleh nasabah. Bank syariah kemudian setuju untuk membeli barang tersebut dari pemasok atas nama nasabah. Yang kedua, terjadi akad murabahah. Setelah negosiasi selesai, bank syariah dan nasabah melakukan akad murabahah. Ini adalah perjanjian di mana bank setuju untuk menjual barang kepada nasabah dengan harga pembelian plus margin atau keuntungan yang telah disepakati. Yang ketiga, ada bank membeli barang dari pemasok. Bank syariah kemudian membeli barang yang diinginkan nasabah dari pemasok. Yang keempat, mengirim barang. Pemasok mengirim barang ke nasabah setelah bank syariah melakukan pembelian. Pemasok mengirim barang langsung kepada nasabah atau pembeli. Yang kelima adalah pengiriman dokumen. Bank syariah mengirim dokumen terkait pembelian dan kepemilikan barang tersebut kepada nasabah sebagai bukti transaksi. Yang terakhir ada pembayaran. Nasabah kemudian membayar harga yang telah disepakati kepada bank syariah baik secara tunai maupun secara cicilan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam akad. Selanjutnya yaitu uh, contoh perhitungan dari transaksi murabahah. Pada tanggal 5 Januari 2000 XE, PT hanya melakukan negosiasi dengan
Bank Murni Syariah untuk memperoleh fasilitas murabaha dengan pemesanan untuk pembelian kendaraan sebuah mobil dengan rencana sebagai berikut. Diketahui harga barang persen dari harga barang sebesar 10 juta. Pembiayaan oleh bank sebesar 90 juta. Marginnya sebesar 18 juta dengan harga jual 118 juta, yaitu harga barang plus margin atau keuntungan yang telah disepakati dengan jangka waktu 24 bulan. Biaya administrasinya 1% dari pembiayaan oleh bank. Yang pertama, kita menghitung angsuran per bulan dan pendapatan yang diakui. Rumusnya sendiri adalah total piutang dikurangi uang muka dibagi jumlah bulan pelunasan. Di situ diketahui total piutangnya atau total harga jual yang telah disepakati yaitu 118 juta. Dikurangi dengan uang mukanya tadi 10% dari harga barang sebesar 10 juta dibagi 24. Sehingga diketahui yaitu 108 juta dibagi 24 bulan, yaitu sehingga angsuran per bulannya sebesar 4 juta 500. Kemudian selanjutnya perhitungan presentasi keuntungan dari perbandingan margin dengan total piutang. Presentasi keuntungan sendiri rumusnya adalah total margin dibagi total piutang bersih dikalikan 100%. Di situ diketahui total margin atau keuntungannya yaitu 18 juta dibagi dengan total piutang bersihnya tadi 108 juta dikalikan 100%, hasilnya adalah 16,67% jika dibulatkan. Kemudian menghitung margin per bulannya. Rumusnya sendiri adalah presentase keuntungan dikali ansuran per bulan. Di situ diketahui bahwa presentase keuntungannya itu sebesar 16,67% dikalikan angsuran per bulannya tadi 4.500.000, sehingga diketahui margin per bulannya yaitu sebesar Rp750.000. Kemudian menghitung pokok per bulannya. Rumusnya sendiri adalah angsuran per bulan dikurangi margin per bulan. Sehingga diketahui 4.500.000 dikurangi Rp750.000, sehingga diketahui pokok per bulannya sebesar Rp3.750.000. Dengan demikian, untuk setiap pembayaran angsuran sebesar Rp4.500.000 per bulan, terkandung di dalamnya sebesar margin sebesar Rp750.000 dan pokok sebesar Rp3.750.000. Nah, berikut adalah contoh dari pembayaran setiap bulannya. Itu dari tanggal 10 Februari tahun 2000 XE sampai 10 Januari tahun 2000 XC. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.